Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di acara Kultums Kuliah 7 Menit bersama Sapporo kali ini kita akan membahas tentang jurus sakti proses masking nih Bro dan Sis. Nah, jadi proses masking ini sebetulnya cukup penting, apalagi kalau misalkan Bro dan Sis pingin nge-repaint motor dengan 2 warna dalam satu body atau bahkan 3 warna, atau bahkan kalau misalkan Bro dan Sis pingin atau udah punya konsep gitu ya, pingin gambar sesuatu, grafis sesuatu. Nah, ini sangat penting nih penggunaan masking itu. Nah, jadi di sini Mimin bakalan bahas tentang jenis maskingnya, terus jurus yang digunakan supaya catnya itu nggak rembes ke dalam masking, dan Mimin bakalan nunjukin hasil-hasil dari proses masking. Oke, buat yang penasaran, ikuti terus videonya. Oke Bro dan Sis, berbicara tentang proses masking. Nah, jadi proses masking ini seperti yang Mimin bilang di awal tadi, proses yang cukup penting, apalagi Bro dan Sis pingin nge-repaint satu body dengan beberapa warna. Nah, contohnya Mimin nih. Mimin nge-repaint bagian body belakang Ninja RR dengan warna hijau, merah, dan juga ungu. Dan juga hitam, 4 warna tuh. Nah, jadi di proses pengecatannya itu akan dibuat grafis garis melancip ke belakang. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, untuk prosesnya ini dibutuhkan proses masking Bro dan Sis. Nah, jadi untuk prosesnya yang pertama Mimin lapisi dulu menggunakan warna putih secara keseluruhan untuk warna dasar, dan selanjutnya Mimin bikin grafis garis melancip ke belakang di bagian tengah menggunakan masking. Nah, untuk masking yang digunakan sebetulnya untuk pembuatan garis yang lurus itu Mimin rekomendasikan menggunakan masking yang tipe seperti ini nih Bro dan Sis. Ini bahannya vinyl ya. Vinyl itu dalam arti mungkin karet ya. Oh, lentur. Lentur. Dan juga bisa dibelok-belokin, ditarik, dibelokin. Nah, ini bisa nih. Ini adalah masking jenis vinyl. Nah, masking jenis ini lebih rekomendasi untuk grafis-grafis yang lurus seperti itu Bro dan Sis, karena hasilnya akan rapih gitu. Jadi nggak ada bagian yang rebek lah istilahnya ya, bagian perbatasan catnya itu nggak ada yang rebek. Nah, di body itu kan ada sedikit lengkungan tuh, lurus, lengkung, lurus lagi. Nah, di bagian yang lengkungannya itu Mimin lebih merekomendasikan untuk masking jenis kertas seperti ini Bro dan Sis. Nah, kalau ini sifatnya nggak terlalu lentur ya tuh. Kenapa Mimin lebih merekomendasikan masking kertas di bagian yang lengkungan itu, nggak pakai yang vinyl ini? Karena kalau misalkan pakai yang vinyl ini kan rawan untuk ketarik ya, Jadi kalau misalkan ditarik terus dipotong, nah didiamkan mungkin 10 menit itu bakalan ngegeser Bro dan Sis, dan akan merubah si pola gambarnya nantinya. Tapi kalau misalkan yang ini, yang kertas ini, dia karena tidak lentur dan kalau misalkan ketarik pun juga susah, bakalan robek. Nah, ini lebih enak untuk dipotong-potong, lebih enak gitu. Jadi nantinya si masking ini tuh akan tetap di pola yang awal gitu Bro dan Sis. Jadi lebih aman. Nah, pasti nih Bro dan Sis yang melakukan proses masking selalu mengalami masalah tentang catnya itu rembes. Nah, itu apa Min masalahnya? Nah, yang pertama adalah yaitu masking yang digunakan. Nah, kalau misalkan Bro dan Sis menggunakan masking tape yang daya rekatnya kurang bagus, ya otomatis kalau misalkan ditempel terus ditimpa cat, nanti catnya akan masuk ke dalam masking seperti ini. Ya, nanti waktu dibuka hasilnya rebek gitu Bro dan Sis. Nah, terus gimana Min supaya catnya itu ngeremes ke dalam masking? Nah, yang pertama bisa menggunakan masking jenis vinyl seperti ini. Karena jenis masking vinyl seperti ini memiliki daya rekat yang cukup bagus ya, sehingga catnya itu tidak bisa masuk ke dalam atau ke samping-samping dari masking ini Bro dan Sis. Jadi lebih aman. Nah, cuman kekurangannya adalah ini masking ini cukup mahal dibanding dengan masking tape kertas ini gitu. Nah, terus Min, kalau misalkan pakai masking tape kertas bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, asalkan waktu
pemasangan masking ini harus dipastikan benar-benar rapat seluruh bagiannya. Nah, jadi kalau misalkan dicontohkan ya, nah ini ada speed shape di sini. Kadang kalau misalkan Bro dan Sis pingin masking itu cuman nempel, rapihin aja. Nah, yang seperti ini, yang kusut-kusut seperti ini berpotensi cat itu masuk ke dalam sini. Jadi sebisa mungkin harus rata seperti ini. Nah, rata seperti ini pun kurang cukup Bro dan Sis. Terus harus kayak gimana, Min? Biasanya kalau Mimin ya, ditekan pakai kuku. Tekan pakai kuku sampai kelihatan warnanya tuh lebih pekat. Nah, mungkin mudah-mudahan kelihatan di video ya. Jadi bagian yang tadi ditekan sama yang enggak, warnanya tuh lebih pekat. Ini menandakan bahwa si masking itu sudah benar-benar rapat dengan medianya, Bro dan Sis. Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini terus di repaint itu bakalan aman. Tapi kalau misalkan kurang rapat seperti ini, ketika terkena cat yang tebal, tebal itu dalam arti udah 2-3 lapis gitu ya, ini akan rembes Bro dan Sis. Akan rembes, dan kalaupun gak rembes, waktu ditarik tuh nanti bakalan ada yang ketinggalan. Jadi hasil garisnya itu nggak rata. Nah, mungkin itu sih untuk jurus sakti untuk melakukan proses masking. Nah, supaya catnya itu nggak rembes ke dalam masking. Jadi hasil garisnya itu halus. Nah, lanjut lagi ke pembahasan tadi ya. Tadi kan Mimin nge-repaint bagian bodi belakang Ninja RR ya. Tadi udah Mimin lapis menggunakan cat berwarna putih, terus dibuat grafis oleh Mimin. Nah, setelah itu Mimin lanjut nih pakai warna Scoopy Red untuk mewarnai garis yang Mimin pola. Nah, untuk pengecatannya Mimin ini hanya menggunakan 1,5 lapis aja Bro dan Sis. Kenapa? Karena untuk menghindari cat rembes ke dalam masking. Nah, jadi makin tebal cat yang digunakan, makin berpotensi cat itu rembes ke dalam masking. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu tebal. Kalau bisa sih, dan kalau ada, lebih baik menggunakan paintbrush ya untuk bagian-bagian grafis yang kecil. Tapi kalau misalkan yang gede kayak Mimin ini masih bisa menggunakan aerosol itu Bro dan Sis. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu tebal untuk melakukan proses pengecatannya. Nah, setelah itu selesai, Mimin lanjut lagi untuk bikin gradasi warna ungu. Nah, untuk gradasi ini kan emang agak sulit ya kalau misalkan pakai aerosol. Jadi Mimin pakai paintbrush. Nah, ini tipis juga nih untuk penggunaan catnya. Jadi bakalan mengurangi potensi cat rembes ke dalam masking. Kurang lebih gitu Bro dan Sis. Nah, setelah itu selesai, untuk melakukan proses buka maskingnya, sebisa mungkin jangan sampai benar-benar kering keras. Jadi istilahnya mungkin setengah mateng kali ya, kering tekan jari, tapi masih ada bekasnya sedikit. Nah, itu momen yang tepat untuk melakukan pelepasan maskingnya. Nah, untuk melepas maskingnya harus pelan-pelan juga ya, jangan langsung set. Takutnya nanti ada bagian cat yang ke bawah gitu Bro dan Sis. Jadi santai aja, buka maskingnya pelan-pelan, dan kurang lebih hasilnya seperti ini nih. Nah, jadi kurang lebih itu Bro dan Sis untuk jurus sakti melakukan proses masking. Ya mungkin di sini Mimin nggak bahas banyak ya. Cuman itu adalah jurus sakti utamanya Bro dan Sis. Ketika Bro dan Sis pingin mendapatkan hasil masking yang benar-benar maksimal. Nah, kurang lebih itu aja sih Bro dan Sis untuk pembahasan tentang jurus sakti proses masking ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk Bro dan Sis yang pingin bikin grafis-grafis, yang pingin belajar grafis supaya hasil maskingnya itu halus. Nah, mungkin ini video yang tepat. Oke, untuk besok kita akan membahas tentang jurus sakti penggunaan K82 Satin Clear. Nah, masih banyak yang bingung nih, gimana sih untuk mendapatkan hasil satin yang super duper istimewa? Oke, buat yang bingung dan pingin tahu gimana caranya, stay tune aja di channel YouTube Aneka Ragam, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi tentang video baru. Segitu aja untuk video kali ini. Sapporo, always innovating, always outstanding.